Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nadhal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, menelaah, berdiskusi dan mengaji tentang pengajian guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pengajian beliau yang menjelaskan tentang kecintaan dan kesenangan beliau sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ulama, sebagai pejuang untuk kejayaan Islam dan kemajuan agama, nusa dan bangsa. Harapan beliau kepada kita semua adalah supaya kita selalu dalam keadaan kompak, utuh, tegak, teguh, dan bersatu sepanjang zaman. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, terkait dengan topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang kecintaan dan kesenangan guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, terutama sekali manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, tentunya sudah diberikan perasaan cinta dan kasih sayang antara sesama. Mana cinta itu luas sekali, tergantung interpretasi dan pengalaman dari setiap individu yang merasakan sendiri perasaan cinta itu selama hidupnya. Bapak Maulana Syekh sebagai manusia biasa telah merasakan rasa cinta dan kasih sayang tersebut dalam kehidupan beliau. Begitu juga dengan rasa benci dan ketidakberkenanan beliau terhadap seseorang atau sesuatu. Rasa cinta dan benci tersebut dituangkan kepada keluarga, murid dan jamaahnya. Perasaan cinta dan benci tersebut beliau bahasakan di setiap waktu dan kesempatan, khususnya di sela-sela pengajian yang menjadi kegiatan rutinitas beliau. Cinta kasih sayang dalam keluarga. Cinta adalah suatu perasaan yang hadir di dalam diri seseorang. Semua manusia pasti memiliki rasa cinta. Rasa perasaan cinta pun bermacam-macam, mulai dari perasaan terhadap keluarga, perasaan terhadap teman-teman, perasaan yang romantis atau juga disebut asmara, perasaan yang hanya merupakan kemauan, keinginan hawa nafsu, atau cinta erosi. Kemudian perasaan sesama atau juga disebut kasih sayang. Perasaan tentang atau terhadap dirinya sendiri yang disebut narsisme. Perasaan terhadap sebuah konsep tertentu. Kemudian perasaan terhadap negaranya atau patriotisme. Perasaan terhadap bangsa atau nasionalisme. Nah, begitu juga dengan perasaan senang kita terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya. Lalu kemudian cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Pendapat lainnya
tentang cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Kemudian cinta bukanlah terutama dengan hubungan dengan seseorang tertentu. Cinta adalah sikap, sesuatu orientasi watak yang menentukan hubungan pribadi dengan dunia keseluruhan, bukan menuju suatu objek cinta. Jika seorang pribadi hanya mencintai satu pribadi saja dan tak acuh terhadap sesamanya yang lain, cintanya bukanlah cinta tapi ikatan simbolik atau egoisme yang diperluas. Nah, begitulah sekilas tentang pengertian, pemahaman, dan perkembangan interpretasi tentang cinta itu sendiri. Nah, lalu kemudian bagaimanakah guru besar kita Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengutarakan, melampiaskan, merasakan cinta beliau. Nah, beliau menyampaikan keluh kesah beliau itu biasanya di dalam pengajian-pengajian beliau. Adapun pengajian beliau antara lain yang menggambarkan tentang kecintaan dan kesenangan beliau adalah beliau mengatakan, aku sangat mencintai keluarga dan murid-muridku yang setia sehingga aku banyak membuat sholawat. Pengajian ini disampaikan oleh beliau pada hari Kamis di Pancor Musalla Al-Abror dengan kitab Tafsir Al-Jalalain pada hari Kamis 28 Rabiul Akhir tahun 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 1993 Masehi. Beliau juga mengatakan, aku sangat senang jika ada yang lebih alim dari aku. Pengajian ini disampaikan oleh beliau dengan kitab Tafsir Al-Jalalain di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Kamis 19 Jumadil Awal tahun 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 November 1993 Masehi. Beliau juga mengatakan, bagaimanapun kangenku terhadap muridku yang abituren maupun bukan abituren, tapi kalau ia terjun kepada fulus, walaupun sedikit terasa turun di hatiku, kurang percaya dan saya kasihan kepadanya. Nah, pengajian ini beliau sampaikan di Musalla Al-Abror Pancor hari Senin tanggal 4 Rajab tahun 1409 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Februari 1989 Masehi. Beliau juga mengatakan, aku sangat senang mendoakan orang yang sudah belajar padaku. Oleh sebab itu, bantu aku dengan mendoakan dirimu sendiri. Pengajian ini disampaikan oleh beliau dengan kitab Tafsir Al-Jalalain di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Kamis 16 Rabiul Akhir tahun 1415 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 September 1994 Masehi. Guru besar kita Bapak Maulana Syekh juga mengatakan, aku sangat senang seandainya ada muridku yang alim soleh, karena kita juga memperoleh pahala selain untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Pengajian ini disampaikan dengan kitab Mi'rajul As-Sibyan di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Selasa 19 Jumadil Awal tahun 1415 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 1994 Masehi. Selanjutnya beliau mengatakan, aku seolah-olah mau menari atas segala kebaikan ibuku. Pengajian ini disampaikan dengan kitab Bughyatul Al-Mustarsyidin di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Sabtu 30 Jumadil Awal tahun 1415 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 November 1994 Masehi.
Beliau juga mengatakan, dan ini beliau sampaikan biasanya di setiap akhir pengajian beliau berdoa dengan doa mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab. Nah, ini disampaikan pada pengajian kitab Ar-Raddu Al-Wahabiyah di Musala Al-Abror Pancor hari Selasa 20 Zulhijjah tahun 1414 Hijriah 31 Mei 1994 Masehi. Nah, mari kita mengkaji bahasa beliau, pengajian Bapak Maulana Syekh. Beliau mengatakan, aku sangat mencintai keluarga dan murid-muridku yang setia, sehingga aku banyak membuat sholawat. Kalau melihat struktur kalimat pengajian tersebut, terdiri dari struktur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kata sangat merupakan kelas kata keterangan penguat pada kata mencintai. Kata keluarga dan murid-muridku adalah sebagai objek, dan kata yang setia merupakan kata sifat, dan kata sehingga merupakan kata konjungsi tujuan atau harapan. Makna kata keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, anak bini, kaum keluarga, sanak saudara, kaum kerabat. Makna kata murid, anak atau orang yang sedang belajar, bersekolah, pengikut suatu ajaran agama, kepercayaan. Sedangkan makna kata setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, tetap dan teguh hati dalam persahabatan, berpegang teguh dalam pendirian, janji, dan sebagainya. Nah, hadirat pemirsa yang berbahagia, dari pengajian Bapak Maulana Syekh Guru Besar kita yang mengatakan bahwa aku sangat mencintai keluarga dan muridku yang setia. Dengan sebab itu, bahasa beliau, aku banyak membuat sholawat. Sehingga aku banyak membuat sholawat. Nah, jadi ada beberapa indikator yang perlu kita kaji di sini. Artinya, sebab akibat guru besar kita Maulana Syekh mencintai kita sebagai murid, terlebih juga kepada keluarga besar beliau, adalah kata kunci setia. Nah, setia ini kalau kita melihat pemahaman pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, maka mengindikasikan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan-perbuatan kita sebagai murid, maka harus mengacu kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Kita harus berpegang teguh, kita harus memegang janji kita dan tegak teguh pendirian, patuh, taat, tetap dan teguh hati di dalam menjalankan ajaran beliau, di dalam melaksanakan perintah beliau. Begitu juga menjauhi apa saja yang beliau tidak sukai. Nah, artinya bahwa indikator cinta
senang guru besar kita Bapak Maulana Syekh itu, apalagi beliau mengatakan sangat mencintai. Artinya bila kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kecintaan guru besar kita Bapak Maulana Syekh itu tentu dengan satu kata, yaitu setia. Nah, jadi kesetiaan kita ini kita tunjukkan dengan apa? Tentunya dengan kerelaan kita untuk memperjuangkan, untuk melaksanakan, meneruskan perjuangan beliau, yaitu menyebarkan ajaran Islam, menghidupkan iman takwa, menyebarkan ajaran Nahdlatul Wathon yang mana Nahdlatul Wathon ini adalah organisasi yang bertujuan untuk meninggikan ajaran agama Allah, menyebarluaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi intinya adalah bahwa tujuan hidup kita ini adalah bagaimana Islam itu jaya, bagaimana Islam itu tersebar luas, sehingga kita sebagai umat Islam saling tolong menolong, bantu membantu, kompak putus sepanjang zaman, yaitu bersatu untuk menegakkan Islam ini tanpa mengenal perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah suatu kewajaran, namun yang paling kita kuatkan adalah persamaan kita, yaitu kita sama-sama beragama Islam, kita sama-sama murid Maulana Syekh, kita sama-sama murid para ulama-ulama yang telah mengajarkan kita. Jadi siapapun itu guru kita, yang jelas guru kita itu telah mengajarkan kita agama Islam, maka harus kita hargai dan harus kita taat, patuh, setia untuk menjalankan ajaran-ajaran dan menyebarkan hasil karya beliau-beliau tersebut. Nah, kemudian keadaan-keadaan yang terjadi setelah guru besar kita Bapak Maulana Syekh meninggal dunia, itu harus kita betul-betul sama-sama sikapi dengan bijak, dengan dewasa, berdasarkan landasan berpikir kita menurut wasiat Bapak Maulana Syekh, yaitu berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Makanya apapun situasi, kondisi setelah guru besar kita Bapak Maulana Syekh itu harus mengacu kepada landasan yang 4 tadi itu. Kemudian kita tambah dengan landasan itu melaksanakan pesan wasiat yang telah tertuang di dalam karangan beliau yang fenomenal, yaitu wasiat renungan masa. Nah, kemudian kita harus mengkaji pengajian-pengajian beliau. Apa saja yang beliau sampaikan itu harus kita review kembali, mengingat kembali, membaca kembali, sehingga kita tersadar untuk menjalankan apa saja yang menjadi kesenangan beliau, kecintaan beliau, perintah beliau. Nah, sebaliknya kalau kita tidak memahami wasiat, ajaran, fatwa, pengajian-pengajian beliau, harapan-harapan beliau, maka bisa jadi kita yang mengklaim diri kita, kelompok kita, golongan kita, itu tidak benar. Karena biasanya mengklaim diri sendiri, kelompok atau golongan masing-masing itu biasanya adalah membela diri. Nah, tetapi kalau kita misalnya kembali kepada ajaran pendiri kita, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, maka kita akan selalu merasa, selalu berpikir, selalu tawaduk bahwa kita sendirilah yang salah terhadap fakta dan data yang terjadi. Beliau mengatakan di dalam wasiat, bila anak dah mengingat diri,
mengingat NW, mengingat ilahi, pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri. Nah, inilah kunci dari situasi, keadaan, fakta dan data yang terjadi di tubuh warga Nahdlatul Wathon, keluarga Nahdlatul Wathon, murid-murid Bapak Maulana Syekh setelah beliau meninggal dunia. Maka harus kita kembali kepada ajaran beliau sehingga kita tidak saling mengklaim, tidak saling menjustis, tapi ternyata dengan mengkaji wasiat dan pengajian beliau, malah kita mengaku salah sendiri, malah kita akan menangis sepanjang hari. Nah, ini syaratnya adalah bila kita mengingat diri, bila kita mengingat NW, bila kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Nah, artinya bahwa kalau kita mengingat diri bahwa siapa kita ini, misalnya kita adalah zuriat Maulana Syekh, kita adalah murid-murid Bapak Maulana Syekh, kita adalah penerus perjuangan Bapak Maulana Syekh, kita adalah pencinta Nahdlatul Wathon, kita adalah warga Nahdlatul Wathon, kita adalah umat Islam. Nah, bila kita mengingat diri ini, maka tidak akan terjadi perselisihan, pertengkaran, perpecahan, bahkan akan terjadilah suatu harapan guru besar kita Bapak Maulana Syekh, yaitu kita dalam keadaan kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman. Akan terjadilah wasiat yang beliau harapkan, yaitu dasar selamat bersatu kalimah, bersatu derap bersatu langkah, dasar bahaya berpecah belah, terkadang membawa su'ul khatimah. Maka kita akan menjalankan bait pertama dan kedua, yaitu dasar selamat bersatu kalimah, bersatu derap, bersatu langkah, bukan kalimat kedua dan ketiga dan yang keempat, dasar bahaya berpecah belah, terkadang membawa su'ul khatimah. Dan inilah pemahaman-pemahaman kita yang kita bisa kerucutkan, bisa kita telurkan dengan kata-kata setia tadi itu, sehingga kita mendapatkan kecintaan guru besar kita, kecintaan seorang ulama yang luar biasa, sehingga kita menjadi murid beliau, keluarga beliau, menjadi pengikut beliau dari dunia sampai akhirat. Nah, kemudian dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim juga tentang kata setia tadi itu, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Dari ayat Al-Quran tadi, kita dapat pelajaran bahwa kita harus selalu sami'na wa ata'na, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, kepada orang tua dan guru kita. Nah, jadi tidak mungkin Allah dan Rasulnya, tidak mungkin para ulama itu menyuruh kita berbuat hal-hal yang tidak mungkin. Maka itulah sebabnya ada turunnya Al-Quran, ada hadis, perkataan-perkataan ulama. Nah, begitu juga dengan orang tua kita. Maka bila orang tua selalu menyuruh kita berbuat baik, maka harus kita taat. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua
atau siapapun yang menyuruh berbuat kemaksiatan, maka tidak wajib kita ikuti. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan untuk itu. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan orang-orang beriman, yaitu ketika mereka diajak mentaati Allah dan Rasulnya, agar Rasulnya tersebut memutuskan hukum di antara kalian, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan taati. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, dari beberapa pengajian guru besar kita, Maulana Syekh Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, maka pada kesempatan ini kita telah mengkaji hanya satu saja pengajian beliau yang mengatakan bahwa aku sangat mencintai keluarga dan muridku yang setia, sehingga aku banyak membuat sholawat. Artinya bahwa dengan kecintaan beliau, guru besar kita, membuatkan kita banyak bacaan-bacaan sholawat, seperti sholawat nahdlatain. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi banyak sekali amalan-amalan sholawat yang beliau telah karang, yang beliau telah tulis, itu menandakan kecintaan beliau sebagai seorang guru, sebagai ulama, sebagai pewaris Nabi yang bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, membina kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat, mau sami'na wa ata'na atau tidak? Tergantung kita masing-masing. Namun harapan kita dan harapan beliau itu adalah kita selalu sami'na wa ata'na, sehingga kita di dalam menjalankan kehidupan ini selalu di alur kebaikan, di alur kebenaran, karena kita adalah penerus perjuangan, penerus kebaikan, penerus guru besar kita, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Demikianlah, dan kita akan melanjutkan kembali untuk mendiskusikan pengajian-pengajian beliau pada waktu yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.